Bersama saya Nata Alwi Duha pada channel Nias Universe, Jaga Nias. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang jujuran perkawinan di Nias. Jujuran atau mas kawin di Nias itu terbilang cukup tinggi, bahkan terkesan sangat tinggi, bewe bawang walu. Apa penyebab mas kawin atau jujuran yang sangat tinggi di Pulau Nias? Ketika seseorang sudah dewasa dan mau menikah, ibua nono alawe labeni hale ba ibua nono matua lafangowalu. Tantangannya adalah mas kawin yang sangat tinggi dan terkesan sangat mahal. Inilah yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat di Pulau Nias. Tetapi hal ini juga tidak bisa serta-merta dihapuskan atau dikurangi. Apa sebenarnya penyebab mas kawin itu sangat tinggi atau sangat mahal di Pulau Nias? Kita tahu bahwa salah satu tahapan hidup yang sangat mengikuti adat istiadat adalah tahapan hidup perkawinan. Ketika seseorang mau menikah atau laki-laki muda mau menikah, dia harus membayar mas kawin kepada pihak perempuan atau orang tua perempuan yang akan dilamarnya sebagai istri. Inilah yang menjadi persoalan dan fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan terkesan menjadi beban. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian, karena dalam hukum adat Nias telah ditetapkan berapa mas kawin yang harus dibayarkan oleh seseorang ketika dia menikah sesuai dengan status sosial yang akan dilamarnya atau calon dari istrinya tersebut. Karena ketika kita menikah atau seorang pemuda, kita harus atau wajib mengikuti adat yang berlaku di kampung atau di wilayah orang tua dari calon istri kita tersebut. Nah, misalnya di Teluk Dalam, sebenarnya sejak dulu sudah dipatok, sudah diatur dalam hukum adat Fonrake berapa mas kawin yang harus dan wajib diberikan oleh seorang pemuda atau keluarga seorang pemuda kepada orang tua atau pihak orang tua calon istrinya. Misalnya dari yang tertinggi yaitu disebut Sara Abe Otu 1 kurang 100 atau 100 kurang 1, Sara Abe Otu, artinya 1 kurang dari 100 itu 100 pound emas dikurang 1. Lalu tingkat yang lebih rendah berikutnya yaitu Sara Abe Fitu Nafulu atau 70 itu dikurang 1, artinya 69 pound emas. Itu dalam hitungan Nias tentunya. Lalu tingkat berikutnya yaitu Efawulu atau Sara Abe Efawulu, dan di bawah itu ada yang 27. Ini sudah diatur dalam hukum adat berapa besar mas kawin yang harus diberikan oleh seorang atau keluarga pemuda ketika mau menikah. Inilah yang harus diserahkan, entah dia dalam bentuk emas, dalam bentuk babi, dalam bentuk beras kalau dulu, juga dalam bentuk uang kalau sekarang. Demikian juga di wilayah Nias bagian lain, misalnya Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, dan Kabupaten Nias. Semua sudah diatur sesuai dengan status sosial dari orang tua perempuan tersebut, karena kita harus mengikuti adat yang berlaku di wilayah calon
istri yang dilamar itu. Persoalannya, mengapa kemudian menjadi mahal sekali? Menurut saya, mungkin saya bisa salah melihat atau salah mengamati. Menurut saya, sebenarnya kalau kita cermati, ada hal-hal yang membuat menjadi mas kawin itu menjadi besar sekali, walaupun sudah disesuaikan. Misalnya, di wilayah Tebu Dalam sekarang, ada kecenderungan sejak dulu ada penyesuaian-penyesuaian sehingga mas kawin itu tidak lagi berpatokan pada yang saya sebut tadi, pada rumus formula yang telah disepakati tadi. Nah, apa penyebabnya? Pertama, saya melihat bahwa setiap orang atau masyarakat sudah tidak lagi bersandar atau berpegang teguh pada hukum adat. Sehingga rumus tadi yang disebut Sara Abu Otu, Sara Abu Fitunafulu, Sara Abu Efawulu, Dua Wulu Batu, dan sebagainya tidak lagi menjadi patokan. Juga nilai konversinya ketika dikonversi pada nilai uang. Nah, ini juga tidak ada patokan karena sudah tidak ada lagi, tidak dilaksanakan lagi fulrake atau musyawarah untuk memutuskan berapa nilai sara batu atau sabafanulo ketika dikonversi dia pada nilai uang. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat fleksibel dan setiap orang menafsirkan berapa konversi dan nilai konversinya. Itu pertama. Jadi ketika masyarakat tidak lagi berpatokan pada hukum adat, maka segalanya menjadi suka-suka. Yang berikut saya melihat ketika setiap orang atau masyarakat atau warga tidak lagi melihat apa yang penting, apa yang terpenting dalam suatu pesta pernikahan. Misalnya, pesta yang cenderung konsumtif. Pesta yang cenderung konsumtif itu biasanya pada pemberian tanda penghormatan secara adat. Pada pemberian penghormatan secara adat ini, pelaku pesta itu memberikan makanan adat. Apa makanan adat yang diberikan di tengah-tengah masyarakat kita? Itu daging babi. Untuk daging babi ini, tentu jika kita sudah tahu siapa yang memiliki posisi tertinggi pada saat pesta itu, maka seharusnya itu saja yang dihormati dan diberikan penghormatan secara adat, baik dalam bentuk makanan adat maupun pemberian-pemberian lain secara materi lain, misalnya uang atau emas. Nah, ini yang juga menjadi kabur dan juga sudah tidak lagi sesuai dengan yang diatur pada funrake atau hukum adat yang dulu. Nah, ini kemudian menjadi melebar. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, orang tidak berpatokan lagi, orang tidak bersandar lagi pada hukum adat, sepihak ketat dengan hukum adat, tapi tidak berpatokan pada besaran yang diatur dulu, status sosial. Orang suka-suka. Dulu ada penggolongan bangsawan, orang biasa, kemudian yang di bawah itu lagi. Jadi, orang tidak bisa suka-suka memberikan atau meminta mas kawin kepada pihak menantu sesuai dengan seleranya, karena sudah ada patokannya. Yang lain adalah rupanya ada pengalaman saya baru saja mengikuti pesta pernikahan atau syukuran pesta pernikahan di Nias Barat, persisnya di Baledane, di dulu dusun Sisobandao, tapi sekarang sudah menjadi desa. Saya bertanya kepada tokoh-tokoh di situ, dan kemudian saya mengamati apa yang terjadi. Ternyata setiap tokoh adat yang berbicara di situ, di desa Baledane dan Sisobandao, Kabupaten Nias Barat,
itu mereka menekankan bahwa dalam pesta adat tersebut, pada acara tersebut adalah merupakan sarana untuk pelaksanaan hukum adat. Walaupun mereka selalu mengatakan bahwa ya jangan lagi kita mengatakan ini adat yang kita laksanakan, karena kalau adat ya itu akan mahal sekali. Tetapi pelaksanaannya di lapangan menurut saya juga masih mahal sekali. Karena apa? Saya tanya kepada pelaksana pesta itu, berapa daging babi yang kalian siapkan pada saat acara syukuran ini, walaupun dikatakan sangat sederhana. Acara itu sangat sederhana dikatakan, dan mereka mengatakan itu 320 kg daging babi. Nah, dengan harga daging babi yang 120.000 sekarang ini, itu bisa dikalikan 320 kg daging babi kali 120. Belum nasi, belum yang lain-lain. Belum lagi pemberian yang lain-lain. Itu biaya yang sehari itu. Belum lagi pemberian-pemberian atau adat-adat yang lain. Itu baru makanan atau daging babi. Apa yang ditekankan oleh para tokoh adat, para tetua adat pada acara tersebut? Ada kata-kata yang sangat berkesan kepada saya. Mereka mengatakan bahwa pada kesempatan ini, keluarga yang menikahkan anaknya ini, putranya ini, pada kesempatan ini adalah dia wajib membayar kewajiban adatnya kepada seluruh pihak. Pertama, kepada uru, bere, dan tanah atau sibaya, kepada pihak paman yang dulu mertuanya, mertua dari orang tua yang menikahkan anaknya itu. Jadi pihak paman pengantin laki-laki itu, saudara dari ibu mereka, itu yang harus, kepada pihak itulah mereka harus membayar utang adanya. Mamua eme banuru hejibaya. Selain itu, mamua eme hejitenga beu, membayar kewajiban adat kepada pihak mertua anak yang baru menikah itu. Yang lain adalah mamua foemenia, atau membayar kewajiban adatnya kepada banua, kepada masyarakat, kepada warga desa. Nah, ini ada kewajiban adat, paling tidak 3 itu. Nah, terus kepada pihak-pihak yang lain, mamua foemenia, ke banua, ke jitenga bee, ke jibaya atau uu, bere, dan tanu. Belum lagi sekarang kemudian melebar dia, misalnya kepada Faijono atau kepada pihak anak-anaknya perempuan atau saudaranya perempuan. Terus kepada, ada sekarang misalnya pemerintahan desa, kepada para pimpinan gereja. Ini banyak sekali kelompok sekarang. Dan itulah yang membuat kemudian pesta itu mahal. Apalagi yang membuat pesta itu mahal? Bayangkan kalau setiap orang itu mendapat, kalau misalnya yang ikut dalam pesta itu 500 orang dan mendapatkan daging setengah kilo atau 1 kilo, sudah berapa daging babi yang harus disiapkan, dan itu bisa dikalikan dengan uang. Itu yang membuat kemudian mas kawin itu mahal. Bukan saja mas kawin yang diserahkan kepada pihak mertua dari pengantin itu, tetapi lebih pada konsumsi atau makanan-makanan yang diberikan selama tahapan-tahapan pesta atau persiapan pesta tersebut. Belum lagi kita tahu bahwa tahapan atau persiapan pernikahan itu melalui tahapan yang banyak.
mulai dari Mameli, Mamaginiha, Famatua, Mafanunumanu, Femanga Baru Nisilahulu, Mangahoribewe, Famotu, Famuji Araba, itu semua banyak sekali tahapannya sampai pada Falewa dan terakhir pada Femangagahe atau Famulinuka. Banyak kali tahapan dan itu adalah semua pengeluaran. Daging babi selalu di sana disediakan dan juga kadang-kadang babi yang hidup. Ini yang membuat kemudian pesta pernikahan di Nias mahal sekali. Ada lagi yang membuat mahal pesta itu. Kalau tadi kita bicara siapa yang sangat penting dihormati dalam suatu acara pesta perkawinan atau falewa. Nah, sekarang seharusnya yang paling dihormati itu adalah paling tidak pertama uru atau sibaya. Lalu tentu yang paling dihormati juga adalah orang tua atau sadono, ya, satua dari mempelai perempuan itu. Nah, pihak uru atau sibaya inilah yang mendapat seharusnya tidak boleh tidak diberikan. Persoalannya adalah ketika ada para pejabat di situ, ada kepala desa, ada lurah, atau ada pimpinan dari anak tersebut. Nah, menjadi melebar kemudian penghormatan secara adat itu. Kita bisa bayangkan setiap orang itu daging yang diperlukan untuk mereka yang diberikan kepada mereka paling tidak 1 juta atau 1.500.000. Saya pernah melihat, saya menghitung berapa porsi daging penghormatan secara adat yang disediakan oleh pihak penyelenggara pesta itu. 40 porsi. Kalau 40 porsi baru itu yang utuhnya, 40 porsi itu kali 1 juta saja sudah 40 juta lebih. Belum lagi yang dibagi-bagi kepada orang banyak. Ini baru kelompok-kelompok tertentu. Inilah yang membuat kemudian mas kawin itu atau jujuran perkawinan dinas itu cukup tinggi. Apakah kita ini membiarkan? Apakah ini menjadi masalah? Semua orang merasa ini masalah. Ini akan membuat orang menjadi miskin. Tetapi juga sulit ditiadakan. Mungkin tidak bisa ditiadakan, tetapi disederhanakan. Menyederhanakannya saja juga sulit. Mengapa? Ada kesan begini, ketika orang menikahkan anaknya laki-laki, dia mau supaya mas kawinnya tidak diminta banyak ketika tidak diminta banyak atau besar oleh pihak orang tua pengantin perempuan. Nah, ini yang tidak lucunya, ketika kemudian anaknya perempuan dilamar, disitulah celakanya. Orang ini meminta begitu besar. Tetapi tadi penyebabnya kita sudah tahu. Karena pesta itu terlalu boros dan terlalu konsumtif. Kalau setiap orang misalnya sadar bahwa kita datang dalam pesta itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, maka pesta itu tidak akan menjadi beban kepada pelaku pesta. Bahwa kita akan makan, kita akan minum, ya, kita setuju. Tetapi banyak orang begitu nyaman membawa daging babi sebanyak-banyaknya ke rumahnya. Inilah yang membuat biaya itu kemudian menjadi mahal sekali. Sebab kalau dikalikan secara ekonomis, begitu mahal daging babi itu yang diberikan kepada setiap orang. 1 kilo per keluarga saja, kalau 400-500 keluarga atau 500 orang yang datang dalam pesta itu, tentu itu bisa diperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ini yang menjadi persoalan. Jika saja kita kembali bahwa yang penting adalah orang-orang yang dihormati di situ, pihak sibaya,
lalu orang tua perempuan itu haruslah diberikan penghormatan, perwakilan Banua itu disatukan saja, maka itulah yang diberikan. Kita bisa makan bersama, kita bisa mengikuti pesta itu, kita bisa bergembira ria tanpa harus menjadi beban kepada pelaku pesta itu. Nah, mungkin inilah celah yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita selalu datang dengan nyaman dan berharap bahwa kita dihormati, kita hanya akan membawa beban kepada pelaku pesta. Dan tentu ini kurang manusiawi. Inilah yang menurut saya kemudian menjadi petaka ketika seseorang menikah dan kemudian merana setelah dia menikah. Karena dia menanggung beban utang yang tidak sedikit setelah membentuk keluarga baru. Bagaimana mengubah ini? Tentu tidak bisa diubah begitu saja. Dimulai dari keluarga-keluarga, komitmen bersama, dan juga kesepakatan bersama kedua belah pihak. Karena misalnya keluarga yang mau menikah, dia mau supaya mas kawin yang diberikannya tidak terlalu besar, tetapi dia berharap pemberian dari pihak keluarga perempuan itu juga besar, maka ini tidak akan jalan. Nah, harusnya saling memahami, segalanya disederhanakan. Kepada kita tidak dituntut besar, kita juga tidak menuntut banyak. Kalau sudah ada pemahaman begini, maka pesta itu akan menjadi sukacita dan kebahagiaan, bukan berakhir dengan penderitaan. Jadi bukan karena diminta oleh orang tua perempuan itu saja, tetapi mengingat biaya pesta itu cukup besar dan pemberian penghormatan secara adat itu cukup mahal, maka itulah yang membuat biaya itu menjadi besar. Kita bisa bayangkan kalau yang datang dalam pesta itu pihak pengantin perempuan sudah menyediakan, sudah bersedia untuk menerima tamu. Hanya biaya misalnya dia ambil semua 50 juta. Katakan begitu contoh. Lalu pihak dari pengantin laki-laki itu membawa rombongan yang begitu besar sampai 500 orang untuk menjemput pengantin perempuan pada saat falewa. Kita bisa bayangkan berapa makanan yang dibutuhkan begitu. Nah, menurut saya ini yang harus dipahami juga. Ya, tidak perlu membawa 500 orang. Berapa ongkos truk, berapa kos atau biaya makan yang untuk itu. Belum lagi biaya ketika sudah kembali ke kampung. Mangawuli furi dikatakan di Pulau Nias ini. Famuli furi ini ketika sudah pesta perkawinan menjemput pengantin perempuan, maka ketika sampai di kampungnya dilakukan lagi acara besar. Itu yang disebut tadi mamua emenia Banulu, mamua emenia Kejitengah Bee, mamua emenia Babanua, dan kepada pihak-pihak lain. Ini yang menjadi besar, ini yang bahkan lebih besar jumlahnya dari uang atau mas kawin yang diberikan kepada pihak orang tua istrinya ketika melakukan pesta lagi di kampungnya atau di rumahnya untuk melunasi kewajiban adatnya kepada pihak-pihak yang saya sebut tadi. Jadi ini disebut dengan, sering sekali ada yang mengatakan begini, lebih besar, lebih gemuk betis daripada paha. Esolo bisi muroi baraha. Yang tadinya sebenarnya mas kawin itu kecil, tetapi ketika sudah sampai di kampungnya malah lebih besar pengeluarannya. Inilah yang kemudian menjadi persoalan dan mencekik. Apakah kita membiarkan ini? Kalau kita merasa nyaman dan tidak menjadi beban dan mampu, menurut saya ya silakan saja. Tetapi banyak juga yang mempersoalkan hal ini dan menganggap sebagai beban. Jika saja kita kembali pada hukum adat dan menghargai itu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, maka tentu
ini tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, kita akan menerimanya dengan bahagia karena itu kesepakatan dan kita jalani secara bersama-sama. Penyuguhan, penyerahan, penghormatan adat secara berlebihan dalam bentuk daging babi yang melimpah itulah yang menjadikan mas kawin menjadi mahal sekali. Menurut saya ini patut disederhanakan. Kita jangan merasa nyaman, merasa hebat, merasa terhormat kalau kita diberikan penghormatan secara adat dengan begitu besar. Karena yang membayarnya adalah orang yang melakukan pesta. Maukah kita menjadikan teman keluarga kita ketika kita menghadiri pesta, kemudian pada akhirnya mereka sengsara dan menderita? Ini patut kita renungkan. Semoga menjadi permenungan kita bersama. Saya tidak mau mengatakan bahwa mari kita memperkecil mas kawin, tetapi marilah kita melihat mana yang bisa kita sederhanakan dan mana nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Apakah penghormatan itu hanya ditandai dengan daging babi? Apakah penghormatan itu hanya ditandai dengan pemberian uang? Apakah penghormatan itu hanya ditandai dengan pemberian emas? Lamane bakhda atau di Pulau Nias sering dikatakan holaile amili moroi bago. Balatohu gawanguma atau sering juga dikatakan hadiah sibai wodrege jami bamanu. Apa yang paling enak pada ayam? Dijawab iwo nia. Suaranya, suara kukuruyunya, suara ketika dia berkokok, bukan dagingnya. Itulah yang menjadi penghormatan kita. Ketika kita saja saling menghormati, dengan saling menghargai, tahu posisi, dan kita menghargai itu dalam perkataan-perkataan perilaku kita setiap hari, itulah yang terpenting. Bukan makanan yang menjadi kotoran. Demikian dari saya. Terima kasih Anda telah menonton saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Terima kasih.